Tahun 2024 menjadi momen perhelatan politik besar bagi Indonesia yang akan melaksanakan pesta demokrasi. Baik itu pemilu nasional, pemilihan presiden, DPR, DPD, DPRD, juga pilkada serentak. Pemilu sedianya bakal menjadi ujian yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan demokrasi. Bukan sekadar menjalankan mandat reformasi tahun 1998, tetapi menjadi momen unjuk gigi bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang. Sebagaimana pelaksanaan pemilihan umum perdana di Indonesia pada 1955 yang dikenang sebagai pemilu yang paling demokratis. Pemilu 1955 kerap dipuji negara-negara asing atas keberhasilan menciptakan pemilu yang aman, lancar, jujur, dan adil. Salah satu faktor yang menjadikannya sukses adalah adanya semangat menentukan sikap sendiri dan semangat memperbaiki kondisi bangsa menuju arah baru setelah ratusan tahun dijajah asing. Pemilu 1955 juga memperlihatkan spektrum politik Indonesia dengan diikuti berbagai partai dari beragam latar belakang dan ideologi. Dari potret tersebut, patut dicatat bahwa pemilu 2024 semestinya dapat digelar sukses tanpa ada gejolak pelanggaran yang dapat mencederai kualitas demokrasi. Para kontestan pemilu pun hendaknya menjalankan kampanye yang sehat dan berkualitas dengan melahirkan kampanye yang berintegritas yang menolak politik sara dan politik identitas, terutama ketika berkampanye dengan memanfaatkan teknologi digital. Ya, teknologi digital sendiri saat ini menjadi ruang informasi yang begitu diandalkan oleh masyarakat Indonesia untuk menggali isu-isu politik menjelang pemilu. Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat adanya peningkatan penetrasi internet yang mencapai 78% penduduk Indonesia. Hoax politik yang kita identifikasi dan kita take down 2022 tahun lalu itu hanya 50. Ya hanya 50. Kalau kita bandingkan dengan 2018, ya memang terjadi penurunan begitu ya, terjadi penurunan. Yang lain lagi faktanya di pemilu 2019, 3 tahun sebelum pemilu itu sudah ada pemanasan. Sudah ada pemanasan baik di lapangan maupun di dunia maya. Pemanasannya itu dimulai ketika Pilkada DKI 2016. Jadi berseliweranlah hoax politik, disinformasi dan seterusnya. Sampai kemudian ke 2017, 2018 makin marak di 2019. Nah, yang sekarang ini kira-kira 5 atau 6 bulan sebelum pemilu 2024 tanggal 14 Februari, kita mengamati media sosial ini masih landai. Landai artinya bisa ditoleransi. Halo, terima kasih telah hadir dalam kampanye saya hari ini. Semoga dukungan Anda semua dapat membawa perubahan besar bagi negeri ini. Sejumlah pihak juga mengaku khawatir dengan perkembangan kecerdasan buatan yang dikenal sebagai teknologi deepfake. Ya, teknik manipulasi konten video dan suara yang seolah-olah dilakukan oleh seorang figur diketahui bakal dipakai untuk menggiring opini masyarakat jelang pemilu 2024. Potensi dipraktikannya teknologi deepfake dalam panggung politik Indonesia bakal merusak reputasi kandidat tersebut akibat menyebarkan misinformasi dan hoaks yang dapat menciptakan perselisihan di publik. Untuk memastikan ruang digital yang sehat selama pemilu dan pilkada 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu bekerja sama untuk melakukan patroli siber guna menangani setiap hoaks yang muncul. Tapi kita sudah punya peralatan yang kita sebut AIS tadi itu, Automatic Identification System. Jadi kita jawab juga dengan teknologi begitu, dan AIS ini kita tingkatkan kemampuannya, termasuk kemampuan dalam mengidentifikasi deepfake tadi itu begitu. Satu itu ya. Tetapi bagaimanapun teknologi akan punya kelemahan, ya punya kelemahan. Karena itu kita lapis dengan yang namanya tim patroli siber, cyber patrol.
Komisi Pemilihan Umum KPU pun bakal menindak tegas para pelaku kampanye hitam, termasuk yang memfitnah kandidat tertentu dengan mengandalkan teknologi deepfake, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu. Pemetaan terkait dengan hal itu, kami sendiri di Komisi Pemilihan Umum sudah memiliki suatu sistem yang kita sebut dengan social media analysis. Jadi kita bisa memetakan terkait dengan pengguna-pengguna media sosial, lalu kemudian isunya apa, bagaimana perkembangannya, sejauh apa, dan hal itu menjadi dasar kami juga di Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mengambil keputusan terkait dengan pemberitaan yang terjadi termasuk perbincangan netizen di media sosial. Serangan siber yang bersifat sosial seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di ruang digital menjadi ancaman serius yang harus diantisipasi pemangku kepentingan dalam pemilu 2024. Sebab serangan hoaks nampaknya bakal sulit terhindarkan dari bayang-bayang para pemilih, terutama kalangan generasi Z dan milenial yang kerap bersentuhan dengan internet. Kedua generasi ini mendominasi demografis pemilih-pemilu 2024, yakni sebanyak 56,45% dari total 204 juta keseluruhan pemilih. Sejumlah tantangan yang menjadi ancaman politik seperti serangan siber dan berbagai propaganda di ruang media sosial, seraya menjatuhkan lawan dan meraup keuntungan elektoral, mesti diatasi dalam mempersiapkan pemilu serentak 2024 dan pilkada serentak 2024. Pengurus Pusat Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep Dayana, Selasa 24 Oktober di Pengadilan Tindak Pidana. Kegiatan yang berlangsung hingga Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 mendatang. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menargetkan kemenangan. Om Swastiastu, saya Cikek Bulan dari Nata Suara Production penyanyi Koplo Bali mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan juga hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus Jawa Pos TV Bali. Suksema! Peningkatan literasi digital kian penting karena semakin banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan secara daring. Hal tersebut menuntut kecakapan digital, mulai dari kemampuan menggunakannya sampai memahami keamanannya untuk menghindari risiko ancaman di jagat maya. Kemampuan mengidentifikasi hoaks pun semakin diperlukan di era banjir informasi saat ini. Penguatan literasi digital diharapkan mendongkrak daya berpikir masyarakat agar tidak mudah terhasut informasi bohong, apalagi menjelang kontestasi pemilu dan pilkada 2024 berlangsung. Kementerian Komunikasi dan Informatika pun telah menjelajah ke beberapa daerah yang berpotensi rawan dengan gangguan pemilu. Salah satu misinya adalah mengedukasi masyarakat untuk mengenali dan menangkal hoaks. Ya, kita berharap tidak seperti tahun sebelumnya, tidak seperti pemilu sebelumnya. Ya, apalagi dari sisi sumber daya manusianya, kita ini kan sekarang ini kemana-mana melakukan kampanye damai. Ya, saya sendiri sudah ke beberapa daerah, ke Jawa Barat, ke Sumatera Utara, kemudian ke Sumatera Barat, ke Maluku Utara, daerah-daerah yang menurut KPU ini masuk kategori pemilih partisipasi politiknya rendah. Ya, biasanya partisipasi politik rendah itu hoaxnya itu banyak tuh di situ begitu kan. Nah, kita sudah masuk ke situ, kita kampanye. Literasi digital kita juga bagus. Ada peningkatan. Tahun 2022 literasi digital kita itu ada peningkatan ya, sedikit memang, tetapi saya kira ini akan mempengaruhi bagi berkurangnya disinformasi politik. Kira-kira begitu. Tetapi kita tidak boleh abai. Ya, kita tetap
melakukan, kita tetap harus memprediksikan hal terburuk lah. Literasi digital juga dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN kepada para pemilih pemula yang ada di sekolah-sekolah dan universitas. Edukasi seputar keamanan siber agar cerdas dalam berselancar di ruang siber diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat supaya tidak terjerumus ke dalam berita hoaks politik pada pemilu 2024. Ya, lihat ini, handphonemu ini tergantung kamu. Di sini ada yang baik, di sini ada yang jahat. Apa yang jahat di sini? Di sini pun bisa kamu dapatkan yang jahat, ya, berita-berita bohong, berita hoak, atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Tergantung kamu. Maka kamu sekarang sudah masuk jadi siswa SMK Negeri 3 Yogyakarta. Tunjukkan ciri khas kalian, kalian dewasa, kalian bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan kamu mampu memilih yang baik untuk kamu. Peningkatan literasi digital terkait kepemiluan juga secara masif dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, dengan tujuan agar masyarakat semestinya bisa menjadi pemilih kritis, sehingga bisa membedakan konten-konten politik yang berupa fakta atau hoax. Nah, lalu bagaimana ada informasi-informasi yang berkaitan tentang informasi yang sifatnya hoax, ya, di beberapa media sosial atau media elektronik? Tentunya Bawaslu punya apa yang disebut keamanan cyber, dan ini perlu disosialisasikan. Kita punya teknologi yang disebut namanya IMM, ya, intelijen, ya, kemudian media, apa yang disebut monitoring. Jadi bagaimana informasi-informasi berkaitan tentang hoax, ya, itu bisa di-cut, ya, kemudian bisa di-take down melalui teknologi yang kita punya tersebut, gitu. Jadi misalkan informasi berkaitan tentang berita-berita informasi yang sifatnya hoax, ya, yang kemudian mengarah kepada sara dan sebagainya, begitu langsung dimasukkan judul cerita tersebut, maka akan keluar mana berita yang sifatnya benar, ya, mana yang sifatnya hoax, gitu. Karena tentunya Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangan, validasi data-data informasi itu harus akurat, harus bisa disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat ini menyangkut trust, gitu, menyangkut kepercayaan publik, dan masyarakat harus diperhadapkan dengan informasi-informasi yang benar, gitu. Maka teknologi keamanan cyber yang dimiliki oleh Bawaslu, ya, ini bisa mengcounter, gitu, bisa meluruskan mana informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, mana informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini menjadi satu konsentrasi Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Pemilu 2024 masih dihadapkan dengan risiko terpaparnya masyarakat oleh berita bohong yang menyebar luas. Salah satu penyebab tersebarnya berita bohong adalah rendahnya literasi politik di masyarakat. Pentingnya pendidikan politik dalam menangkal hoaks jelang pemilu 2024 pun perlu menjadi catatan serius dengan tujuan untuk membantu individu menjadi warga negara yang aktif, cerdas, dan responsif dalam masyarakat demokratis, sebagaimana yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Jelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat, itu biasa, tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat. Menindaklanjuti arahan Presiden, pendidikan politik pun secara masif mulai gencar dilaksanakan oleh para penyelenggara pemilu, baik untuk menyukseskan pemilu 2024 hingga untuk mendewasakan demokrasi di Indonesia, agar masyarakat memiliki jiwa kepemimpinan dan kepekaan terhadap isu-isu sosial.
Perlu ada kreativitas, jadi yang harus dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara pemilihan umum tapi juga peserta pemilu, bahwa mereka turut dipaksa tanda kutip menggunakan media sosial karena paling murah, paling cepat, sampai langsung bisa interaktif antara kita dengan pemilih begitu, sehingga pemanfaatan media sosial menurut kami juga penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada pemilih kita di pemilu tahun 2024. Era disrupsi menyebabkan orang tak lepas dari gadget. Oleh karenanya ketika informasi dimiliki, kami berharap KPU tantangannya salah satunya adalah ketika menerima informasi negatif atau mungkin cenderung black campaign baik kepada penyelenggara maupun kepada peserta pemilu, harusnya lebih disaring lebih dulu. Bagaimana caranya? Bisa cek lewat kanal-kanal informasi yang dimiliki secara resmi oleh KPU, atau bertanya, atau kemudian ketika kampanye dialog bisa dilakukan dengan peserta pemilu oleh pemilih itu sendiri, bisa langsung terjadi komunikasi dua arah, sehingga kita menjadi lebih cerdas ketika menerima informasi yang cenderung ini kayaknya negatif atau berbau tidak enak begitu, itu bisa diklarifikasi terlebih dahulu. Pemilih cerdas tentu harus saring dulu sebelum sharing. Media sosial memang telah menjadi sarana efektif bagi para politisi dan partainya untuk menyampaikan gagasan maupun visi misi secara langsung kepada publik. Namun ironisnya, setiap menjelang pemilu, media sosial juga kerap menjadi lahan empuk bagi para politisi untuk menyebarkan kampanye kotor melalui berbagai konten. Demi mewujudkan pemilu yang tertib, peran transformasi digital pun membantu menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan. Satuan Tugas Pengamanan Siber dan Sandi untuk Pemilu 2024 pun dibentuk untuk mendeteksi celah keamanan dari sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu. Lulus dan akhirnya mengikuti pendidikan kurang lebih 40. Ini cocok untuk usia berapa, ya tingkat kemampuan membaca seperti apa. PO milik negara ini juga mengangkut penumpang lintas batas negara. Untuk kesehatan yaitu menghasilkan oksigen. Nah, jadi seandainya ada Saya Wayan Koster, Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali, mengucapkan selamat atas mulai siarannya Jawa Post TV di Bali, mengudara di Bali. Semoga Jawa Post TV itu akan menjadi lembaga penyiaran dan sekaligus juga wahana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di Bali, memberikan layanan informasi serta membangun opini yang bagus dan berkualitas di Bali, sekaligus juga untuk mengedukasi masyarakat dan juga akan berperan untuk menyampaikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita yang perlu mendapat respon dari pemerintah maupun pemerintah daerah serta juga para pemangku kebijakan yang ada di Provinsi Bali. Selamat untuk Jawa Post TV. Teknologi informasi tengah ditransformasikan secara parsial ke dalam beberapa sistem pelaksanaan pemilu di Indonesia. Penerapan TIK dan sistem informasi dalam pemilu memiliki urgensi sebagai alat dukung guna meningkatkan kualitas pemilu yang berintegritas, transparan, dan akuntabel. Namun di balik urgensi tersebut, penerapan teknologi membuka spektrum ancaman baru, yakni serangan siber terhadap sistem informasi digital yang digunakan dalam proses tahapan pemilu. Serangan siber dapat berimbas pada kekacauan politik hingga ancaman terhadap seluruh warga negara. Bila hal tersebut terjadi, iklim politik 2024 pun diprediksi lebih panas dari pemilu nasional sebelumnya.
lantaran potensi serangan siber yang dapat mengancam keberhasilan pelaksanaan pemilu. Karena itu dibutuhkan infrastruktur digital dan kesiapan SDM digital yang mumpuni, juga keterlibatan tim khusus independen. Meskipun apa yang disampaikan oleh KPU misalnya di website mereka itu bukan hasil yang diakui oleh undang-undang gitu. Misalnya nih, hasil penghitungan manual KPU berbeda misalnya dengan hasil yang ditaruh di website gitu. Karena ternyata di website itu diretas oleh orang. Meskipun yang di website ini tidak diakui oleh undang-undang karena memang penghitungan kita manual gitu. Tetapi kan ini menimbulkan chaos. Masyarakat taunya yang di website KPU hasilnya partai A nih 20%. Pilpres calon A ini yang menang sekian persen. Tapi ternyata hasilnya beda. Kok bedanya sangat ketara sekali? Oh, karena yang websitenya KPU misalnya itu diretas. Atau ada mungkin websitenya para penyelenggara quick count, real count yang tepat gitu kan. Mereka bisa aja ada 5 lembaga diretas kayak gitu. Hasilnya disamain dengan apa diretas di KPU. Ini kan menimbulkan chaos. Tuh, mereka harus punya tim khusus, bukan hanya tim mitigasi. Ya tim IT expert cyber security yang memang ya sejak awal itu mereka melakukan monitoringnya 24 jam. Karenanya Satgas Pemilu yang terdiri dari beberapa kementerian, lembaga terkait maupun penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah bersinergi untuk memastikan keamanan sistem yang akan digunakan. Telah banyak teknologi informasi yang diterapkan dalam tahapan pemilu, semata-mata untuk mempermudah dan menyederhanakan kerja Komisi Pemilihan Umum KPU dalam mengelola setiap tahapan. Mengingat kerja pemilu di Indonesia bersifat kolosal dengan beban kerja yang besar. Mengutip data Komisi Pemilihan Umum KPU, dibanding pemilu 2019, terjadi peningkatan jumlah pemilih sebesar 12% di tahun 2023. Dalam mendukung tahapan, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh penyediaan beberapa sistem informasi. Contohnya saat ini untuk pencalonan, kami menggunakan sistem informasi pencalonan yang kita sebut dengan Silon. Sebelum-sebelumnya, waktu pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu, kita juga menggunakan Sipol. Dalam penggunaan untuk melayani pemilih, kita menggunakan sistem informasi data pemilih. Jadi ke depan, kita juga sudah proyeksi untuk menggunakan beberapa sistem informasi yang kita sebut dengan sistem informasi logistik dan juga sistem informasi rekapitulasi perolehan suara. Jadi KPU tidak turut memodernisasi penyelenggaraan tahapannya melalui penggunaan teknologi informasi. KPU tentu harus mempertimbangkan keamanan siber menjadi aspek penting yang perlu dikelola dalam mengadopsi teknologi informasi yang akan diterapkan. Seraya memastikan seluruh sistem yang digunakan terjamin keamanannya, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Bentuk kerentanan terhadap suatu informasi seperti biasanya terjadi juga di tempat-tempat lain, termasuk ketika kita produksi sistem informasi. Mungkin ada injection, ada malware, ada DDoS. Menurut kami itu sudah kita ketahui sejak awal. Oleh karenanya ketika produksi satu sistem informasi, tentu hal-hal itu menjadi atensi kita semua. Penyelenggara pemilu lainnya, yakni Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, juga secara aktif memanfaatkan sistem pelayanan informasi dan pengawasan berbasis digital. Apalagi menghadapi pemilu 2024 ini, Bawaslu begitu mengandalkan peran tim tanggap insiden keamanan siber (CSIRT) yang dijalin dengan berbagai instansi. Melalui penyelidikan secara komprehensif, maka CSIRT pun diharapkan dapat membantu melindungi dan mengamankan pemilu. Data dan informasi masyarakat yang seharusnya tidak boleh diekspos, persoalannya ketika ada data yang tidak boleh diekspos, ini kan harus bisa terlindungi gitu. Maka bagaimana caranya kita tetap bekerja sama dengan Kominfo dan BSSN ya. Apalagi kita tadi saya sudah singgung Bawaslu sudah membentuk tim CSIRT ya. Tim CSIRT ini adalah tim tanggap ketika nanti ada kebocoran data, ada persoalan-persoalan yang mengganggu, maka kita cepat mengambil suatu tindakan-tindakan untuk melakukan proses pencegahan. Ini
harus disampaikan, termasuk juga banyak informasi, laporan masyarakat ya berkaitan tentang adanya dugaan pelanggaran. Kita sekarang sudah punya sigap lapor ya, sistem informasi penanganan pelanggaran terhadap laporan itu sendiri gitu. Dan ini tidak harus melulu masyarakat datang ke Bawaslu ya, cukup dengan aplikasi tersebut di sigap lapor tersebut sehingga masyarakat boleh tahu untuk datang ya informasi berkaitan tentang laporan adanya dugaan pelanggaran. Transformasi digital bukanlah tujuan akhir, namun sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu demokrasi yang kuat. Pemerintah dan masyarakat perlu terus beradaptasi dan mengembangkan strategi baru untuk menghadapi tantangan seraya mencapai pemilu yang adil dan bebas hoaks di masa depan.